Ibu peserta, izinkan saya sebagai moderator terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita kali ini yang insya Allah sangat energik. Beliau juga salah satu ketua Kementerian PU yang saya hormati. Beliau juga saat ini aktif di YouTube memberikan arahan terkait masalah K3 ataupun bidang konstruksi lainnya. Insya Allah bisa di subscribe ya Pak. Iya, betul, ditonton, di like, di subscribe. Apa namanya Pak Dokter? Pak Dr. Samsul Channel. Beliau sangat aktif memberikan edukasi terkait masalah keselamatan konstruksi maupun terkait bidang konstruksi di jalan YouTube tersebut. Baik, Bapak Ibu yang saya banggakan, materi pertama yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan dibawakan langsung dari Jakarta oleh Bapak Dr. Samsul Bakri MSI. Beliau adalah Jafung Ahli Media, Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di Kementerian PUPR. Untuk waktu dan tempat, saya langsung persilahkan kepada Bapak Dr. Samsul Bakri MSI untuk membawakan materi ketentuan peraturan perundang-undangan. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Pak Moderator. Baik Bapak Ibu sekalian, bertemu dengan saya ya, walaupun offline ya, online online. Jadi ini adalah pelatihan yang semi ya, ada online dan offline. Jadi saya dari Jakarta menyampaikan hal ini. Pertemuan pada hari ini, pagi ini, baik, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang jasa konstruksi. Undang-undang yang melatar belakangi tentang jasa konstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Dahulu namanya undang-undang ini adalah Undang-Undang 18 Tahun 99 tentang jasa konstruksi. Itu yang akan kita bahas, kita kaitkan dengan topik pembahasan secara menyeluruh terkait dengan nanti sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Baik, itu jadi dasar hukumnya adalah tentunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga kita kaitkan sedikit karena pelatihan di daerah juga ada kewenangan dari pemerintah daerah. Ada juga kewenangan dari provinsi dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, karena yang kita siapkan ini adalah nanti juga menjadi tenaga kerja, maka juga kita lihat kita sedikit tentang Undang-Undang Tenaga Kerja, artinya menjadi referensi ya. Begitu juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi semua ini kita kolaborasi, kita link and match-kan, menjadilah suatu program gitu, program tentang pembinaan SDM konstruksi gitu, dari hulu sampai hilir. Baik, dan akhir-akhir ini nanti juga kita akan bahas sesuatu yang sangat menjadi perhatian kita, menjadi topik kita karena terkait itu semua, yaitu tentang surat edaran Dirjen Bina Konstruksi nomor 129 tahun 2020 tentang kompetensi tambahan bagi calon lulusan SMK, lulusan Poltek, dan lulusan perguruan tinggi. Begitu juga tentang SE Menteri PU nomor 2 tahun 2021 gitu, yang merupakan perubahan dari SE Menteri PU nomor 30 tahun 2020 tentang layanan sertifikasi di masa transisi, dan juga nanti SE Dirjennya tentang petunjuk pelaksanaannya bagaimana. Nah, itu semua yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Selamat datang di channel saya, Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi. Pembinaan SDM konstruksi
harus dibungkus menjadi satu kesatuan yang bisa memberikan efek bahwa pembinaan kompetensi SDM ini juga sangat nyekrup terkait dan bermanfaat, artinya begitu, saling mendukung kita semua. Dari program prioritas pembangunan pemerintah saat ini sudah jelas terlihat di jalan tol ya, dibangun di mana-mana. Maka SDM apa yang perlu disiapkan untuk mengawal pembangunan jalan tol itu? Nah, itu juga apakah mandor perkarasan jalan, atau juga ahli perencana jalan, atau ahli jembatan, atau ahli pembangunan elevated di sekarang, atau beton pracetak prategang, juru ukur, pengawasnya bagaimana, K3-nya bagaimana, K3 di dalam pekerjaan konstruksi khususnya, K3 di dalam pekerjaan jalan khusus, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu semua ini perlu kita siapkan, perlu kita pikirkan secara matang untuk mencetak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kalau dilihat dari anggaran, maka anggaran terus menaik, kecuali pada masa COVID ini ya. Masa COVID ini menurun untuk dana infrastruktur, tetapi masih menjadi yang utama. Selain adalah dana dari anggaran untuk penanganan COVID gitu. Oke, jadi program prioritas pemerintah saat ini tentunya adalah untuk SDM ya, SDM. Kalau potret tenaga kerja konstruksi mungkin ini bisa kami sampaikan karena saya berhadapan dengan Bapak Ibu dosen, maka seperti ini Bapak Ibu, ini adalah kondisi tahun 2020 menurut data dari LPJKN. Artinya data yang direkod oleh LPJKN terkait dengan jasa konstruksi, terkait dengan mungkin yang bersertifikat gitu kan. Nah, tenaga kerja konstruksi menurut data LPJKN itu adalah SD-nya yang paling banyak gitu, sekitar 34%. Sedangkan yang Bapak Ibu tangani itu adalah masuk di dalam 0,9 atau katakanlah 1% dan 3,5%. Artinya total yang bekerja di sektor konstruksi dengan pendidikan tinggi itu adalah sebanyak 4,5%. Kira-kira demikian. Jadi tidak banyak. Tetapi memang katakanlah itulah sektor konstruksi memang banyak membutuhkan tenaga kerja yang level operator itu paling banyak gitu. Maka dari itu untuk mencetak itu semua, maka anak-anak yang SMK, anak SMP dan juga lainnya itu, maksudnya tingkat SMK, SMA, dan juga di satu perlu kita lakukan pelatihan bintek. Kita siapkan mereka supaya masuk menjadi pekerja konstruksi yang gandal, tentunya yang bersertifikat. Kalau kita melihat potret pasar jasa konstruksi, maka pasar jasa konstruksi di Indonesia itu direbut oleh sekitar ini nih yang kecil saja itu, yang kecil itu kontraktor kecil itu sekitar 116.847 kontraktor kecil, baik K1, K2, K3. Sedangkan yang kontraktor menengah itu adalah 21.429. Jadi sekitar 15% perusahaan kontraktor kelas menengah, sedangkan yang kelas besarnya itu hanya 1,4% atau 1,5%, yaitu perusahaan yang besar B2 itu adalah 641, kemudian yang B1 adalah sekitar 944 ya. Jadi totalnya dari 1979 kontraktor besar, baik BUMN, Wika, Adikarya maupun Total yang swasta, Total Indo, Total Bangun, Persada dan sebagainya. Inilah potret dari badan usaha. Yang inilah yang merebut pasar konstruksi di Indonesia. Belum lagi direbut oleh kontraktor asing ya yang ada di Indonesia. Oke, baik, kita menginjak ke undang-undang yang kita sampaikan tadi di depan. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini sudah menyangkut atau sudah mengarah kepada industri konstruksi. Bukan hanya jasa tapi industri konstruksi. Di sana membahas tentang rantai pasok juga, tentang
penyediaan bangunan gitu dan sebagainya. Nah, ruang lingkupnya adalah yang dahulu adalah untuk hanya pengguna dan penyedia saja. Kali ini adalah termasuk adalah jasa, usaha penyediaan bangunan dan rantai pasoknya. Dan model pembinaannya kita sudah desentralisasikan. Ada kewenangan pemerintah daerah, ada kewenangan pemerintah pusat. Lingkup pembinaannya termasuk penetapan kebijakan. Saat ini kita sedang membuat beberapa permen turunan daripada SE mungkin ya, turunan daripada PP yang PP 20 tahun 2020 kemarin yang dirubah, maaf PP 22 ya, PP 22 ya, PP 22 tahun 2020 yang dirubah menjadi PP 14 ya tahun 2021 yang terkena dampak daripada Undang-Undang Omnibus Law. Klasifikasinya adalah KBL UUI ya, klasifikasi usaha ya. Kemudian partisipasi masyarakat diatur di sana. Dan babnya ada 14 bab. Bab yang baru adalah tentang sanksi, di sana ada. Sama tentang tanggung jawab kewenangan. Jadi dahulu adalah 12 bab, kalau yang ini ada 14 bab untuk Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Oke Bapak Ibu sekalian, saya mohon nanti disampaikan saja kepada mahasiswa. Kalau saya yakin Bapak Ibu sudah paham ya, apa itu jasa konstruksi, mohon nanti disampaikan. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Jadi ada layanannya itu adalah pekerjaan konstruksi, ada konsultasi konstruksi. Kalau pekerjaan konstruksi berarti perusahaannya namanya kontraktor gitu. Kontraktor apa? Yaitu keseluruhan atau sebagian yang meliputi pembangunan, pengoperasian atau pemeliharaan atau pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi ada kontraktor yang khusus bongkar aja ada, atau kontraktor umum dari mulai bangun, mulai termasuk yang keseluruhan mengoperasikan atau bongkar juga dilayani. Ada konsultan. Nah, ini nanti kita bahas konsultan spesialis, konsultan umum dan sebagainya. Dan di sana adalah kegagalan bangunan, yaitu suatu keadaan bangunan yang tidak berfungsi sesuai dengan apa yang telah diserahkan gitu. Oke, baik Pak Moderator, ada pertanyaan dari sini biar saya bisa minum. Kalau tidak ada boleh saya lanjut ya. Oh, lanjut aja Pak. Oke. Jadi jasa konsultasi itu ada dua, umum sama spesialis. Kenapa ini perlu dijelaskan kepada mahasiswa? Biar mereka bisa mengancang-ancang dirinya, saya mau masuk perusahaan apa nih ya. Di dalam dunia belantara jasa konstruksi itu apa? Oh, ada kontraktor, ada konsultan. Konsultan ada umum, ada spesialis. Ada survei, ada pengujian, ada analisa dan sebagainya. Paling tidak kalau mereka masuk di sana, oh sudah tahu dia. Oh ini saya masuk di perusahaan konsultan toh, saya pekerjaannya demikian, maka kompetensi saya yang harus saya siapkan ini gitu. Gitu. Pekerjaan konstruksi juga ada kontraktor umum, sudah saya sampaikan tadi, bangunan gedung dan bangunan sipil, atau kontraktor spesialis, yaitu spesialis untuk konstruksi fabrikasi aja, atau untuk penyelesaian bangunan aja, atau penyewaan alat berat aja juga ada, atau instalasi gitu ya. Nah nantinya untuk instalasi listrik itu tidak menjadi pembinaan di jasa konstruksi, karena sudah kita lakukan beberapa rapat dan mereka minta ini masuk ke dalam ranahnya ESDM gitu. Untuk yang listrik ya, jasa kontraktor listrik gitu. Oke, pekerjaan konstruksi terintegrasi, ini yang baru ada di dalam Undang-Undang Nomor 2, yaitu baik bangunan gedung maupun bangunan sipil lainnya, layanannya baik rancang dan bangun gitu, mau rekayasa, pengadaan dan juga pelaksanaannya. Sedangkan bentuk perusahaan tadi sudah saya sampaikan, orang perorangan tadi ada berapa persen tadi,
kemudian badan usaha yang menengah tadi ada orang perorangan itu kalau di sini digabungkan dengan yang kecil gitu. Kalau yang menengah tadi yang paling banyak ya sekitar berapa persen tadi lupa di depan tadi ada datanya. Yang besar itu kan cuma 1,5% ya. Yang paling dominan adalah yang menengah dan kecil. Itu yang merebut pasar, segmen pasar di Indonesia. Baik, sebenarnya setiap badan usaha itu wajib memiliki sertifikat badan usaha. Sertifikat badan usaha itu harus diregister oleh Menteri PU. Sertifikat badan usaha itu memuat jenis usahanya, klasifikasinya, kontraktor kayak konsultan kayak gitu, klasifikasi usaha dan kualifikasi usahanya apa. Caranya adalah mengajukan permohonan sertifikat badan usaha melalui kepada Menteri PU melalui lembaga sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh asosiasi terakreditasi. Nah, saat ini asosiasi yang sudah diakreditasi gitu, asosiasi badan usaha itu ada sekitar 12 ya, 12. Nah, inilah yang berhak mendirikan LSBU, lembaga sertifikasi badan usaha, dan masa transisi ini belum ada LSBU yang diakreditasi oleh menteri gitu. Jadi masih masa-masa transisi. Jadi para asosiasi badan usaha Inkindo, Akti, Gapensi, Akonas, Aki, Ekspeksindo, AABI gitu kan, Gapenri, Gapeksindo, Perkindo, Gapeknas itu adalah asosiasi badan usaha yang sudah diakreditasi. Asosiasi inilah yang nanti berhak mendirikan LSBU. Nah, para badan usaha ini kalau mengajukan SBU melalui asosiasi yang saya sebutkan tadi, dipilih saja, kemudian baru asosiasi tadi mengajukan ke Menteri PU untuk dilakukan register gitu. Setelah memiliki itu semua baru mengajukan SUJK-nya. Oke. Jadi cara badan usaha asing yang berusaha di Indonesia sebenarnya juga harus membuka kantor ya, perwakilan. Kemudian kerjasama modal dengan Badan Usaha Nasional, kewajiban badan usaha asing menempatkan WNI sebagai pejabat tertinggi dan sebagainya. Tetapi ini saya mohon maaf sekali nih, saya belum lihat di dalam perubahan di dalam Undang-Undang Omnibus Law, di dalam PP 14 tahun 2014 masih saya baca-baca itu, apakah ini terdampak itu, karena setiap yang terkait dengan penanaman modal ya, investasi, maka itu ada perubahan nantinya di dalam undang-undang dan PP-nya. Sekarang kita berbicara tentang tenaga kerja. Kenapa kita harus menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang handal, yang kompeten? Karena jaminan untuk kesuksesan pelaksanaan daripada pekerjaan konstruksi itu ada pada tenaga kerja, baik yang bawah maupun yang manajer, tingkat manajernya. Maka semua tenaga kerja konstruksi yang bekerja di sektor konstruksi itu harus memiliki sertifikat gitu. Tukang, juru ukur, mandor, pelaksana, semua harus memiliki sertifikat. Yang terampil tidak perlu dibuktikan pada saat private meeting, tetapi dibuktikan pada saat kerja. Tetapi yang ahli yang ditawarkan di dalam tender ketika sudah menang harus dibuktikan ketika private meeting dan di tempat kerja juga. Maka dari itu setiap pengguna jasa ya yang memiliki project ya, atau penyedia jasa baik kontraktor maupun konsultan wajib memastikan, wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat gitu. Kalau tidak ya kena sanksi gitu kan. Jadi kalau sanksinya gimana? Kalau tenaga kerjanya kalau bekerja di sektor konstruksi tidak memiliki sertifikat, maka harus diberhentikan di tempat kerja. Boleh balik lagi enggak? Kerja lagi nggak boleh kalau sudah memiliki sertifikat begitu.
Begitu juga sanksinya, setiap pengguna jasa atau penyedia jasa tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2, maka dikenakan berupa sanksi administrasi, peringatan tertulis, diingatkan dulu, tertulis, kemudian kalau bisa didenda atau di penghentian sementara kegiatan proyeknya gitu. Jadi ini karena sudah undang-undang dan PP-nya ada, tinggal SE-nya nanti pelaksanaannya nih sebentar lagi akan selesai gitu. Oke Bapak sekalian, berbicara dengan tanggung jawab dan kewenangan, berbicara tentang desentralisasi tadi, maka pusat kewajibannya adalah peningkatan kapasitas usaha, terciptanya kesetaraan hak dan kewajiban, jadi membuat suatu kebijakan-kebijakan, terselenggaranya jasa konstruksi sesuai dengan K4, peningkatan kompetensi. Inilah yang dilakukan oleh Balai Jasa Konstruksi wilayah 6 Makassar. Itu adalah peningkatan kompetensi gitu. Termasuk pelatihan yang hanya piloting, triggering, mendorong dan sebagainya gitu. Nah, peningkatan material dan peralatan dalam negeri, peningkatan partisipasi masyarakat, penyediaan sistem informasi jasa konstruksi. Sedangkan daerah adalah kalau kabupaten kota tentunya adalah pelatihan terampil, pengolahan sistem informasi sama penerbitan surat izin usaha jasa konstruksi di wilayahnya ya. Kemudian pengawasan tertib usaha dan penyelenggaraannya. Kalau provinsi adalah pengolahan sistem informasi, pelatihan tenaga ahli, dan juga sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pemberdayaan dan pengawasan. Ini yang didebatkan oleh Kementerian Dalam Negeri kemarin, di mana kata-kata sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagainya ini kemarin sudah ada mengalami revisi. Oke, ini kita lewatkan saja. Dasar hukum juga udah. Maka pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah pelatihan yang bersifat triggering, mendorong kalau daerah belum ada dana, piloting, contoh-contoh, sosialisasi dan sebagainya. Kualifikasi pelatihannya apa? Masih sekarang ini di masa transisi masih ahli dan terampil ya untuk sertifikatnya ya. Tapi nanti adalah mengarah kalau sudah ditetapkan di dalam KKNI-nya mengarah kepada operator 1 2 3, teknisi atau analis 1 2 3, ahli 1 2 3. Artinya ahli muda, ahli media, ahli utama. Jadi ada 9 level nantinya. Dengan klasifikasinya, tadi kualifikasi itu ya. Klasifikasinya adalah arsitek, sipil, mechanical, electrical, tata lingkungan, manajemen pelaksanaan. Nah, saya koreksi, jadi sekarang di dalam undang-undang ini nggak ada namanya electrical. Electricalnya sudah dilimpahkan pada SDM. Jadi setiap sertifikasi kompetensi saat ini oleh LSP. LPJK melaksanakan nggak? Nah, ini yang akan kita sampaikan di belakang. LPJK tidak melaksanakan sertifikasi. LPJK sekarang ini mendapatkan tugas lainnya, mendapatkan tugas lainnya selain tugas yang disebutkan di dalam undang-undang, yaitu saat ini adalah melaksanakan layanan sertifikasi dibantu oleh balai. Jadi balai lagi. Oke. Balai sebagai pelaksana juga sebagai tim sekretariat. Nah, di dalam kegagalan bangunan itu intinya adalah nanti adalah tim, ada penilai ahli. Penilai ahli yang melakukan pelatihan penilai ahli adalah LPJK, kemudian yang mengeskakan adalah menteri. Nanti penilai ahli ini adalah permintaan, rencananya adalah kalau ada permintaan, katakan gini, APBD mengalami suatu kegagalan bangunan ya, kemudian ingin mendapatkan siapa yang salah, siapa yang ini dari ini mendapatkan ini, penilai ahli mengajukan aja ke Menteri PU, nanti dikirim penilai ahli ke sana gitu. Jadi penilai ahli ini adalah orang yang bersertifikat, orang yang independen, orang yang pengalamannya lebih dari 20 tahun di bidang itu. Oke, ini kriteria penilai ahli sudah saya sampaikan tadi. Jadi terdaftar di Kementerian PUPR, bekerja secara profesional dan tidak memihak. Kemudian pembinaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah
juga mempunyai peran masing-masing untuk mengawasi ya, mengawasi tertib penyelenggaraan, tertib perizinan. Kalau izin kan daerah ya, kalau izin yang untuk tingkat nasional maksudnya asing gitu baru tertib pemanfaatan dan kinerja penyedia gitu, masing-masing pemerintah memiliki kewenangan itu. Pemerintah pusat hanya mengasihi bangunan untuk perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sama bangunan perwakilan asing di wilayah Indonesia. Partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat boleh melakukan atau diberikan ruang ya untuk partisipasi. Partisipasinya bentuknya apa? Pertama yaitu menjadi salah satu pengurus di LPJK. Dewan pengurus di LPJK itu kan dari masyarakat, dari unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi profesi, unsur asosiasi badan usaha gitu. Dari praktisi ada 7 orang kemarin. Kemudian dari pemerintah yang sudah ditetapkan. Kemudian partisipasi lainnya adalah yaitu ketika ada dugaan kejahatan gitu kan dan pelanggaran gitu yang tidak mengganggu atau tidak menghentikan penyelenggaraan jasa konstruksi, dugaan kerugian negara dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Artinya masyarakat itu boleh mengadukan kepada pemerintah, boleh juga memberikan masukan terhadap kebijakan ya, kebijakan yang akan disusun pemerintah. Untuk itu setiap kebijakan baik Permen, SE sekarang ini harus melalui konsultasi publik, apalagi PP dan undang-undang. Aturannya demikian, harus mengikuti dikonsultasikan kepada publik karena melihat partisipasi masyarakat di sana, melihat juga respon masyarakat seperti apa gitu. Oke, jadi masyarakat kalau ada pengaduan masyarakat proyek ini itu sebenarnya nggak bisa langsung diberhentikan proyeknya. Kalau ada kerugian negara yang sudah ditetapkan oleh BPK itu baru boleh diberhentikan gitu kan ya. Kecuali terjadinya nyawa yang melayang gitu. Kontraktor atau proyek di kontraktornya siapa gitu, ada pekerjaannya mengalami kecelakaan, diduga ada keributan dan sebagainya, itu boleh diberhentikan itu kan, atau diselidiki lebih lanjut. Atau mungkin karena tertangkap tangan proyeknya atau pimpronya atau bendara tertangkap tangan, baru boleh itu. Kalau tidak ya jangan sampai proyeknya diberhentikan. Dikit-dikit proyek diberhentikan kan nanti mundur semuanya, nganggur dan sebagainya, padahal belum tentu terjadi sesuatu. Belum tentu ada korupsi, belum tentu ada penyelewengan spek dan sebagainya. Oke. Oke, kalau gitu saya izin saya masukkan yang ini Pak ya. Yang penting SE Dirjen 129 ya, tentang materi tambahan. Ini sekilas saja barangkali, tapi nanti apakah ada kegiatan lain yang menjelaskan ini. Jadi di dalam SE ini maka setiap mahasiswa sebelum masuk magang di sektor konstruksi gitu, sesuai dengan SE Menteri nomor 23 tahun 2019, maka di dalam SE Dirjen ini diwajibkan mahasiswa itu mendapatkan materi ini Bapak Ibu sekalian. Gini Pak Moderator mungkin sudah paham, sering melakukan ini. Jadi ada 17 materi tambahan. Salah satunya yang wajib banget itu kalau dia harus dinyatakan sudah memiliki pelatihan BIM dan pelatihan SIBIMA gitu, baru boleh masuk ke dalam dunia magang gitu di sektor konstruksi. Nah, pembahasan magang nanti mungkin tersendiri. Inilah yang ada di SE 129. Oke. Nah, sekarang karena waktunya sedikit, nanti mohon ini materi saya di-share saja. Saya tadi sudah ke panitia gitu kan, menyampaikan ini. Yang penting adalah bagaimana sekarang sertifikasi di masa transisi ini gitu. Layanan sertifikasi di masa transisi itu masih tetap, ini yang saya sampaikan, masih tetap dilayani karena sesuai dengan
SI Pak Menteri nomor 2 tahun 2021 ini bahwa layanan sertifikasi di masa transisi nggak boleh berhenti. Ini nanti mohon dibaca aja. Artinya gini, bagaimana sertifikat yang dulu Pak Samsul? Sertifikat yang dulu selama masih berlaku. Sertifikat yang dulu gimana? Kalau di masa berlakunya setelah tanggal ditetapkannya, yaitu tanggal 21 Januari tahun 2021 ini kalau nggak salah, itu yang tentang SE Pak Menteri nomor 2 tahun 2021 ini, berarti masih berlaku gitu. Oh kan matinya saya bulan Maret, tanggal sekarang, SI-nya kan sebelumnya. Iya, berarti masih berlaku sampai masa transisi habis, yaitu sampai tanggal 31 Desember paling lambat tahun 2021. Kemudian bagaimana mengajukannya? Mengajukan sertifikasi di masa transisi adalah sama dengan seperti yang sebelumnya, yaitu balai dikasih kewenangan untuk melakukan PPA. Jadi ada dua yang melakukan sertifikasi ini, sebenarnya tim. Satu tim penyelenggara atau LSP yang sudah dilisensi BNSP tetapi sudah diregister oleh Menteri PU. Kan sekarang belum ada LSP yang dari asosiasi yang terakreditasi yang baru nih. Nah, jadi dari LSP yang dulu yang sudah di BNSP itu diregister aja ke Menteri PU, kemudian dicatatkan, itu boleh melakukan melakukan uji kompetensi. Artinya seperti ASTI punya LSP, BNSP dia, atau A2K4 itu harus diregisterkan ke Menteri PU, kemudian boleh melakukan VVA awal, kemudian diajukan ke tim penyelenggara sertifikasi melalui sekretariat, baru nanti diuji. Nah itu semua sekarang tidak ada biaya. Maka dari itu deket-deketlah dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah, karena peran balai sangat besar di sana. Yang pertama sebagai sekretariat, pembantu sekretariat tim penyelenggara sertifikasi, dan juga sebagai penyelenggara sertifikasi bisa menentukan jadwalnya kapan, karena ini ada semua dibiayai oleh APBN, yaitu saya rasa ini balai banyak membiayai ini semua. Maka dari itu ketika ada slotnya akan dilayani balai, dijadwalkan oleh balai. Jadi balai berperan besar di dalam layanan sertifikasi masa transisi, dan saya kebetulan salah satu penanggung jawab di dalam dalam tim penyelenggara sertifikasi kompetensi di masa transisi.